Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kelompok kami membahas tentang dana pensiun. Sebelum mempresentasikan materi yang kami bawa, biarkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Pertama, nama saya adalah Kanaya Kalista. Sebelah saya Ralin Alaida Yusman. Saya Larasati Firgita. Saya Nelzida Fiaza. Saya Nisa Permata Dani. Saya Kalista Sabita Iriat. Saya Sofia Rahma. Baik, segitu saja perkenalan dari kelompok kami. Dana pensiun merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatannya kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Menurut Pasal 1 Butir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Selanjutnya ada program dana pensiun. Program dana pensiun itu ada 3, ada PPIP, ada PPMP, dan ada PPBK. Yang pertama itu ada PPIP. PPIP atau Program Pensiun Iuran Pasti menjelaskan tentang program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iurannya hasil pengembangan yang dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Yang kedua ada PPMP atau Program Pensiun Manfaat Pasti. Maksudnya Definite Benefit Plans adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun yang lain. Nah, yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Dan yang ketiga ada PPBK atau program pensiun berdasarkan keuntungan. Maksudnya program pensiun iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Yang kemudian ada jenis lembaga dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan PPMP atau PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kinerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa atau PAJ yang menyelenggarakan PPIP yang perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja pesertanya yang ada di dalam UU Nomor 11 Tahun 1962. Selanjutnya ada iuran pensiun. Iuran pensiun sendiri ada 3 macam, yaitu iuran peserta saja, iuran pemberi kerja saja, dan juga iuran gabungan, yaitu iuran pemberi kerja dan iuran peserta. Yang pertama ada iuran peserta saja, yaitu iuran yang berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulan atau DPLK. Yang kedua ada dari iuran pemberi kerja saja, yaitu iuran tersebut berasal dari sumbangan dari pemberi kerja selaku majikan dari karyawannya atau yang biasa disingkat DPPK dan DPLK. Yang ketiga ada dari iuran pemberi kerja dan peserta. Ini iuran gabungan antara pemberi kerja dan juga pesertanya yang disingkat biasanya DPPK dan DPLK. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 230 KMK 017 tahun 1993 mengatur batas iuran maksimum iuran peserta sama dengan 7,5% kali gaji dasar pensiun. Iuran pemberi kerja sama dengan 12,5% kali dasar gaji pensiun. Jumlah iurannya sama dengan 20% kali dasar gaji dasar pensiun. Asas pengelolaan bagi kebersamaan. Pentingnya ketertiban seluruh pihak terkait seperti peserta, pengelolaan dana, dan pihak terkait lainnya dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kelanjutan dana pensiun. Keadilan. Asas ini lanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan menyampaikan persepsi di antara pemangku kepentingan serta menjadi acuan bagi pengelolaan dan pemangku kepentingan dana pensiun dalam menerapkan pengelolaan dana pensiun secara adil, independen, tanggung jawab, efektif, dan efisien. Kesejahteraan.
upaya untuk memastikan keamanan finansial dan kesejahteraan peserta pensiun dengan mengelola dana pensiun secara efisien dan keberlanjutan. Hal ini melibatkan investasi yang bijak, manajemen risiko yang tepat, sama kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan dana pensiun untuk memenuhi kebutuhan peserta pensiun di masa depan. Selanjutnya ada investasi dana pensiun. Yang pertama ada deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank maksimal 100%. Yang kedua ada saham, obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia kecuali opsi dan walet maksimal 100%. Yang ketiga ada surat berharga pasar uang atau SPBU yang diterbitkan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia maksimal 100%. Yang keempat, penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang diterbitkan oleh Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia maksimal 20%. Yang kelima ada tanah dan bangunan maksimal 15%. Manfaat dana pensiun bagi pemberi kerja, yang pertama itu memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Yang kedua, agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang ketiga, memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover karyawan. Yang keempat itu meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Bagi karyawan, yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang setelah memasuki masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Bagi lembaga pengelola, yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua, turun membantu dan mendukung program pemerintah. Peraturan dana pensiun. Program pensiun atau pensiun plan selalu dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi kerja dengan karyawan. Perjanjian ini biasanya berbentuk suatu peraturan yang lazimnya disebut dengan peraturan dan pensiun yang berlaku baik bagi karyawan maupun pemberi kerja. Hal penting yang umumnya diatur di dalam suatu peraturan pensiun antara lain, yang pertama, siapa yang berhak menjadi peserta. Yang kedua, manfaat apa saja yang akan diberikan dan dalam bentuk apa. Yang ketiga, kapan dapat dinikmatinya dan berapa besar manfaat yang dijanjikan kepada peserta. Dan yang terakhir, sumber pembiayaannya. Selanjutnya ada metode pembiayaan program pensiun. Dalam melakukan pembiayaan program pensiun, umumnya dikenal dengan dua cara, yaitu dengan pay as you go dan juga funding system. Yang pertama, pay as you go. Metode ini atau bisa disebut juga sebagai current cost method. Pemberi kerja hanya membiayai manfaat pensiun seorang karyawan atau peserta begitu diperlukan di luar gaji terakhir. Metode ini relatif kurang konservatif dibandingkan dengan metode pembiayaan pensiun lainnya dan sebenarnya tidak dilakukan pendanaan sama sekali karena memang tidak ada dana yang terhimpun atau yang dipupuk dari awal yang berasal dari iuran seperti halnya dengan contributory plan. Ciri-ciri dari metode pay as you go antara lain adalah yang pertama, tidak terdapat ketentuan mengenai besarnya manfaat pensiun. Yang kedua, manfaat tidak ditetapkan dan belum dijanjikan. Dan yang terakhir, pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Metode pembiayaan program pensiun yang kedua ada funding system. Funding system merupakan metode pemupukan dana yang bersumber dari peserta dan pemberi kerja. Metode ini merupakan metode yang relatif lebih baik daripada sistem pay as you go yang telah dijelaskan oleh Gita. Dengan cara ini, penghimpunan dana dilakukan agar dapat dipakai untuk pembayaran manfaat pada masa yang akan datang. Metode pendanaan ini pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu single premium funding sama level premium funding. Yang pertama itu ada single premium funding, maksudnya pendanaan berdasarkan metode
Single premium atau disebut juga unit benefit method adalah biaya setiap peserta program untuk suatu tahun tertentu ditentukan dengan menggunakan faktor anuitas atau deferred annuity factors untuk menetapkan nilai sekarang dari pensiun tahunan peserta setelah memperhitungkan masa kerja. Yang kedua ada level premium funding, yaitu metode pendanaan yang dirancang untuk menghindari kenaikan biaya pensiun yang terjadi pada saat usia peserta semakin bertambah dan pada saat kenaikan gaji. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami tentang dana pensiun. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.